Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan iblis. Suatu hari, kami berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba, iblis memanggil di luar. "Iblis, wahai penghuni rumah, izinkanlah aku masuk, karena kalian sangat membutuhkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mengenali suara itu?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa mencelakainya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku mengusirnya." Rasulullah menasihati, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang ditangguhkan kematiannya sampai waktu yang ditetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menangguhkan permintaannya, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 14 sampai ayat 15. Rasulullah melanjutkan, "Wahai sahabat, silahkan bukakan pintu untuknya, karena dia sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah apa yang akan dia sampaikan kepada kalian." Pintu itu dibuka dan iblis masuk ke tengah-tengah mereka. Ternyata dia adalah sosok yang sangat tua dan buta sebelah matanya. Janggutnya tebal sepanjang 7 helai, mirip rambut kuda. Mata terbelah ke atas menciptakan kesan mengerikan. Kepalanya besar, hampir menyerupai kepala gajah. Gigi taringnya panjang seperti taring babi, dan bibirnya mirip seperti bibir macan. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa kepala setan seperti buah zakum. Iblis berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Assalamulillah ya la'inin." Artinya, keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk yang terlaknat. Aku mengetahui bahwa engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis? Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Iblis menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Allah yang Maha Kuasa, dan dia berkata kepadaku." Berikut perkataan malaikat kepada iblis, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan, dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau juga harus menjawab dengan sejujur-jujurnya semua yang ditanyakan kepadamu. Allah berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya Allah akan jadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku puaskan musuh-musuhmu karena bencana yang akan menimpamu itu.' Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Mereka akhirnya mulai berdialog. "Iblis, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Tanyakanlah kepadaku apa yang ingin engkau tanyakan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku, karena aku pasti akan menjadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Artinya, orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya.
Rasulullah SAW berkata, "Siapa lagi yang kau benci?" Iblis menjawab, "Anak-anak muda yang bertakwa dan secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah kemudian melanjutkan pertanyaannya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim dan waro dan orang yang penyabar." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci karena mempunyai wudu, walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang-orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat suudzon, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, dalam hal ini selalu bertaubat, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran penutup surat Al-Baqarah, yakni sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi kepada iblis, "Lalu siapa lagi yang engkau benci?" Iblis menjawab, "Orang miskin yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kepakiran dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar?" Quran surat Al-Imran ayat 146. Aku pasti menggoda orang seperti ini, dan ada kabar lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ampunan dan kesabaran merupakan laba dari sebuah perdagangan bagi Allah yang tidak akan ada ruginya dan hal-hal yang diutamakan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia itu penyabar?" Iblis berkata, "Wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang bersabar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, Quran surat Luqman ayat 31, Quran surat Saba ayat 19, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 33. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi padanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihi salam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi. Rasulullah SAW berkata, "Lalu siapa lagi orang yang paling engkau benci?" Iblis menjawab, "Orang yang pandai bersyukur." Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia itu bersyukur?" Iblis menjawab, "Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang-orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan." Di dalam Al-Quran dijelaskan, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat?" Iblis berkata, "Aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling." Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa sampai seperti itu, wahai terlaknat?" Iblis berkata,
Bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Itu tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, jika mereka berpuasa? Iblis berkata, aku terbelenggu sampai mereka berbuka dengan makan dan minum atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batal puasanya. Rasulullah SAW berkata, jika mereka menunaikan ibadah haji, aku menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan dapat memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah SAW berkata, jika mereka membaca Al-Quran, apa yang kamu rasakan? Iblis berkata, aduh, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Rasulullah SAW berkata, jika mereka berzakat, iblis berkata, seakan-akan orang-orang berzakat itu menggambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis berkata, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang melakukannya jauh dariku? 1. Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. 2. Menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya. 3. Menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. 4. Dengan zakatnya, Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah SAW berkata, kapan engkau merasa mudah membujuk umatku? Iblis berkata, pada 3 situasi. 1. Sewaktu dia marah, karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku menyusup dengan cepat. Yang ketiga, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan bukan muhrim berduaan. Aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu. Rasulullah SAW berkata, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, sebelum menjadi pengikutmu, dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini dia akan menaatiku? Aku sulit memujuknya. Oleh karena itu, dia aku tinggalkan. Rasulullah SAW berkata, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Iblis berkata, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya dan kemudian dia meninggalkanku. Tapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Ali bin Abi Thalib terkenal cerdas, jadi iblis ingin menukarkan kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, segala puji hanya milik Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat. Kemudian iblis membantah, haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua. Ingat Quran Surat Al-A'raf, seperti mereka telah menyesatkanku, aku akan menghalangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, aku akan datangi mereka dari semua jurusan, muka, belakang, kanan, kiri, dan orang yang bersyukur tidak dapat didatangi setan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian
saya akan datangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan siapa saja, tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali para hamba yang mukhlis, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 40. Iblis melanjutkan dialog ini dan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau belum pernah mendengar cerita seorang abid, orang yang tekun beribadah dari kalangan Bani Israel yang gemar beribadah itu? Akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun beribadah, namun dia orang yang kekurangan harta. Maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya. Lalu sang iblis bercerita, di ujung desa di mana abid itu tinggal, terdapat sekelompok orang yang selalu menyembah pohon. Melihat keadaan itu, abid tidak mau tinggal diam. Dia ingin berdakwah dengan caranya sendiri. Lalu abid itu mengambil kampak kesayangannya dan mendatangi pohon tempat ritual penyembahan tersebut dilaksanakan. Dengan semangat yang berapi-api, abid pun berangkat dengan tergesa-gesa. Tetapi di tengah perjalanan, abid bertemu dengan iblis yang kemudian membujuknya. Iblis berkata, apa perlunya engkau ke sana? Buang-buang waktu saja. Bukankah lebih baik engkau beribadah? Abid berkata, aku mau menumbangkan kemusyrikan. Kalau pohon itu tidak ditumbangkan, maka banyak orang yang terus mendatanginya dan meminta sesuatu padanya, sehingga mereka tidak lagi menyembah dan meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Iblis berkata, kalau engkau tumbangkan pohon itu, maka orang-orang itu pasti akan mencari pohon yang lain yang bisa disembah, dan engkau akan kewalahan mengikuti mereka. Biarkan saja mereka dan tetaplah engkau beribadah. Abid berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginanku ini. Iblis berkata, sudahlah Abid, lebih baik engkau beribadah saja. Abid berkata, bukankah yang akan aku kerjakan ini adalah bagian dari ibadah? Kalau engkau tetap menghalangiku, ayo sekarang kita bertarung, dan siapakah di antara kita yang menang? Lalu keduanya pun bertarung, dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh sang abid. Tubuh iblis diinjak oleh kaki abid. Ketika abid hendak mengayunkan kampaknya pada tubuh iblis yang telah diinjaknya itu, iblis pun meminta ampun dan berjanji tidak akan menghalangi dakwahnya, bahkan berjanji akan membantunya. Setelah itu, abid memaafkan iblis. Kemudian iblis dilepaskan dari injakan kakinya. Lalu iblis itu mulai merayunya kembali. Iblis berkata, jadi engkau ingin beribadah? Baiklah, aku akan membantumu. Engkau tidak pernah melakukan ibadah dengan bersedekah, bukan? Bukankah sedekah itu bagian dari ibadah? Abid berkata, ya. Cepat, apa yang akan kau lakukan untuk membantu saya? Iblis menjawab, setiap bangun dari tidur, coba engkau lihat apa yang ada di bawah bantalmu. Engkau akan menemukan uang 1 dinar, dan dengan uang itu, engkau bisa menyedekahkannya sebagai ibadah. Abid berkata, awas kalau engkau bohong. Abid pun lalu tidur. Ketika bangun, dia tidak lupa mengangkat bantalnya untuk membuktikan perkataan sang iblis. Dan benar saja, di bawah bantal itu, dia menemukan uang 1 dinar. Abid pun tersenyum gembira melihat kenyataan itu. Keesokan harinya saat dia bangun tidur, Abid mengulangi kembali mengangkat bantalnya, dan dia kembali mendapati uang 1 dinar di bawah bantalnya. Sehingga pada hari-hari berikutnya, dia merasa tidak perlu ragu lagi. Namun untuk hari ketiga, uang dinar yang dijanjikan itu tidak ada. Abid pun marah dan dia segera mengambil kampaknya untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan banyak orang. Di tengah perjalanan, Abid berjumpa lagi dengan iblis dan menyatakan akan kebohongannya itu. Tanpa basa-basi, Abid lalu mengajak iblis itu untuk bertarung lagi. Untuk kedua kalinya, Abid dan iblis bertarung. Keduanya bertarung dengan sepenuh kekuatan. Namun, pada pertempuran kali ini, iblislah yang menang. Tahukah engkau mengapa Abid sekarang yang kalah? Sebab dia tidak lagi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengalihkan niatnya pada uang 1 dinar, sehingga kekuatan yang dimilikinya tidak lagi seperti dahulu. Keikhlasannya telah ternodai dan dia tidak merasakannya lagi.
sehingga Allah mencabut kekuatannya itu. Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dan iblis itu dilanjutkan. Rasulullah SAW berkata, "Siapakah orang yang mulis itu menurutmu?" Iblis menjawab, "Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sungguhnya, orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu dunia, dia lebih rakus dari orang-orang yang aku jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan sombong termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, tetapi lama-kelamaan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak. Setiap anak dari mereka mempunyai 7.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, orang-orang pandai. Sebagian lagi aku tugaskan untuk menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka. Sementara anak-anak kecilnya, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah, sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia. Orang-orang yang juhud pun ternyata tetap digoda setan dengan kejuhudannya. Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka, dari suatu keadaan ke keadaan lain, dari satu pintu ke pintu lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dengan menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Apakah engkau tidak tahu kisah seorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar, dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata kepada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas dari dirimu, karena kamu sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Kafirlah engkau. Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas dari diri kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.